Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Suwanto dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini seperti biasa akan membahas seputar terkait masalah autoimun ya, dengan sistem imun tubuh manusia. Dan topik setiap hari Rabu berganti dan tidak kalah menarik setiap topiknya. Jadi jangan lupa tetap ikut ya, bergabung dan nanti bisa memberikan pertanyaan, saran, dan usulan. Sebelumnya seperti biasa saya sapa dulu nih dari Sobat Muardi ya, dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi semuanya. Dari Alergi Imunologi Internasional ya, selamat pagi. Para penyintas autoimun tetap semangat ya. Berbahagialah dari stres seperti biasa, karena apapun dengan kebahagiaan dan tidak stres, insya Allah remisi cepat dan akhirnya tidak flare. Udara di luar seperti biasa, harian ini kok sering mendung, padahal kan harusnya sudah musim kemarau ya. Tetapi kita tidak usah ikut mendung hatinya ya, cerah. Dan juga kita sukseskan vaksinasi booster ya, vaksinasi COVID-19. Dan alhamdulillah sampai sekarang kasus COVID sudah sangat menurun drastis, dan tetap jaga protokol kesehatan ya, 5M, menjaga memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Vaksinasi tetap jalankan, dan jangan lupa berdoa, beristighfar dan bersedekah. Insya Allah nanti kita terhindar dari COVID-19 dan semoga sebagai endemis. Hari ini sangat spesial karena kita menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini seorang yang sangat senang olahraga kayaknya, pintar memasak, menari juga, nanti menyanyi juga bisa. Nanti silakan nanti ditanya, Dok ini dulu terakhir nyanyi kapan gitu ya, nanti tanya aja ya. Seperti itu, nggak kalah nih, ini beliaunya seorang yang sangat luar biasa, karena topik kita hari ini juga sangat luar biasa ya. Tapi tidak terlepas dari apa itu penyakit autoimun. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah infeksi saluran kemih atau saluran kencing ya pada penyintas autoimun. Karena seperti kita ketahui nih, penyintas autoimun ya yang sering mengalami hal tersebut biasanya ada sering gangguan ya di kencingnya, sering infeksi, sering kalau bahasa Jawanya anyang-anyangan gitu ya, atau sering ya sakit ataupun tidak tuntas untuk kencingnya. Dan kita karena membahas masalah infeksi saluran kencing, kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi ya. Ginjal itu berarti dengan saluran kencingnya, tidak hanya ginjal saja ya. Jadi nanti silahkan bertanya ya, silahkan Sobat Muardi dan Sobat autoimun ya, penyintas autoimun silahkan bertanya, mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau ini seorang spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi di Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan mohon maaf karena sekarang pakai masker, jadi nggak begitu kelihatan wajahnya seperti apa. Tapi setidaknya nanti bisa dilihat di flyer. Ini wajahnya ya, mungkin agak hoax sedikit tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ya seperti ini beliaunya. Iya, terima kasih. Dokter Ratih Trikusumati. Iya. Selamat pagi Dok. Sehat ya? Oh ini memang Dokter Ratih ini nanti silakan ditanya, Dik. Silakan ditanya, tidak apa-apa. Jadi memang beliau ini seorang yang sangat humoris, terus kemudian ya olahragawan, terus apa itu singer, penyanyi, bukan singer mesin mesin jahit atau penyanyi, Dok. Ya, gimana Dok, sehat-sehat ya? Assalamualaikum Dokter Agus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disapa dulu Dok. Teman-teman semuanya, keluarga saya, Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin, insya Allah. Meskipun suasana Lebaran sudah lewat tanggal, tetapi suasana masih sampai sekarang. Jadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Iya nih, saya juga belum menyampaikan itu tadi. Ya betul, ini masih suasana Lebaran ya Dokter Ratih ya. Itu. Jadi untuk yang penyintas autoimun dan Sobat Muardi sekalian ya, saya juga tadi mengucapkan ya minal aidin wal faidin, terus mohon maaf lahir batin ya. Jadi semoga dengan suasana Lebaran tahun ini juga semuanya baru ya, baru dalam hal semuanya, semangat juga baru, ya, tidak hanya baru. Baju dan sajadah yang baru, semuanya harus baru ya, semuanya baru, uang baru kali ya. Uang baru ya, 2000-an Dok. Dok, gimana nih kabarnya untuk selama pandemi ini, gimana? Sehat-sehat terus ya, tidak ada masalah? Alhamdulillah, pasti kita optimis ya, ya mungkin ada sakit beberapa, cuman
selalu optimis. Selalu meskipun tidak enak badan, tak enak, merasa sehat itu Iya, aja. betul sekali. Badan adalah pikiran kita kan? Iya, kita atur pikiran kita jadi badannya baik, prima Iya, sehat betul. ya. Iya. Jadi sebenarnya kita itu apa yang kita pikirkan. Ya, Ya, sebenarnya benar. itu. Jadi Ya, memang ya. bagus. Jadi memang bagus juga ya. Jadi memang Duh, beliau ini seorang iya. filsuf Yunani, bukan Yunani, filsuf Solo. Yunani. Yunani mungkin kita bisa makan ini ya. Iya, iya. Dok, ini nanti memang Ini ini memang gimana sangat nih? cerah nih hari ini. Iya, Memang kita iya, baik. mengadakan Dokter Ratih ya. Memang Dokter Ratih ini sangat kompeten. Nanti silakan tanya. Ini terkait masalah infeksi saluran kencing. Ya. Dok, ini nanti mungkin Dokter Ratih bisa menyampaikan dulu nih terkait sebenarnya infeksi saluran kemih atau kencing itu sebenarnya pada orang normal bagaimana, terus kemudian laki perempuannya itu beda atau tidak, dan yang terakhir adalah terkait dengan penyintas autoimun. Beda enggak sih dengan orang normal kan gitu? Ya. Baik, terima kasih Dokter Agus untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya akan berusaha menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami kali ya. Kalau saya pakai bahasa yang secara letterlek medis mungkin tidak bisa ditangkap dengan baik. Yang pertama adalah infeksi saluran kencing. Yang namanya infeksi jelas yaitu adanya infeksi karena bakteri. Salah satunya ya bisa bakteri atau jamur, dan itu terjadi infeksinya adalah di saluran perkemihan, perkencingan. Yang disebut saluran perkemihan itu yang berasal dari ginjal. Ginjal ada dua, jadi kita sebutnya ginjal-ginjal ya, ginjal-ginjal. Saluran, kalau kita ada saluran kecil yang namanya ureter, terus kemudian ada kandung kencing, ke bawah lagi ada uretra. Bisa laki-laki, perempuan itu beda. Kemudian yang namanya infeksi saluran kencing itu ada yang bilang infeksi saluran kencing bagian bawah dan infeksi saluran kencing bagian atas, ya kan? Kalau bawah itu biasanya kita kayak keluhannya anyang-anyangan, itu bahasa Jermannya anyang-anyangan, or kayak nggak lampias, jadi sudah kencing terus kok pengen lagi kencing, terus kemudian kalau pas habis kencing rasanya panas, terus kayak nggak nyaman gitu bagian perut bawah. Itu biasanya seringnya adalah keluhan infeksi bagian bawah. Kemudian kalau infeksi bagian atas, saluran kencing atas itu lebih ke arah pinggang, karena ginjal itu kan kurang lebih posisinya adalah di daerah pinggang. Jadi bisa pinggang kiri atau kanan, kemudian disertai dengan badan sumber ya, agak demam. Bisa sumber atau demam yang cukup tinggi ya, cuman lebih ke arah tidak nyaman di daerah pinggang. Cuman perlu diketahui bahwa tidak semua nyeri pinggang itu berhubungan dengan infeksi saluran kencing. Jadi kadang suka latah, oh saya pinggang sakit, ini berarti ada ginjal. Ya memang ada ginjal, kalau nggak ada ginjal ya nggak hidup lah ya. Jadi apakah memang itu benar infeksi atau tidak? Apakah hanya nyeri pinggang atau nyeri boyok, salah urat ya kan? Kita duduknya salah posisi tidur, itu harus dievaluasi lebih lanjut. Terus kemudian menarik, kenapa kita bahas masalah autoimun? Ini kan sedikit berkembang, tidak hanya infeksi saluran kencing biasa. Autoimun adalah penyakit autoimun. Nanti Dr. Agus Joko lebih memahami ya, lebih bisa menjelaskan bahwa kalau dengan autoimun berarti ada gangguan atau mungkin penurunan imun ya, sistem imun untuk kekebalan. Jadi rentan sekali pada saat kondisi imun yang turun, dan ada kan juga penggunaan obat-obat imunosupresan ya yang diminum setiap hari, dan itu juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Lah itu bisa rentan terjadinya infeksi, tidak hanya infeksi di paru atau infeksi di tempat lain, tapi bisa juga di infeksi saluran kencing. Nah, kalau kita bicara fokus terhadap autoimun, memang meskipun demikian tidak hanya bicara autoimun, penyakit-penyakit dengan komorbid lain, penyakit kronis, itu juga potensi juga terjadinya infeksi saluran kencing ya. Tapi kalau kita bicara ada karena kelainan anatomi itu mungkin ginjalnya beda, ada saluran kencingnya ada bentuk yang beda, itu bawaan dari lahir juga ada. Cuman memang itu harus dikaji lebih lanjut dan periksakanlah ke dokter. Itu dokter. Jadi gitu, ini kelumit dari Dokter Ratih dulu ya untuk mengawali topik kita pada pagi hari ini, karena memang sekarang banyak sekali ya infeksi saluran kencing, apalagi musim-musim ini juga, ini musim pas lebaran gini kan, terus dari puasa lama minum pas lebaran kan minumnya semuanya masuk. Masuk lah.
Ini juga nanti kalau ada pertanyaan ini dok, kalau misalnya bener nggak dok, misalnya minum air es banyak terus nanti jadinya infeksi kencing itu, atau memang mempengaruhi ginjalnya? Kan sering ditanyakan seperti itu biasanya. Oke. Jadi kalau kita minum air es banyak jadi frozen gitu nggak sih? Let it go, let it go. Enggak sih. Jadi beres ya. Beres ya kita. Oke, back to normal ya. Jadi sebetulnya lebih ke arah sebetulnya minum yang cukup dengan jumlah yang cukup ya, disesuaikan dengan kalau rata-rata di kita orang Indonesia nih dengan populasi rata-rata dengan berat badan yang 60-70 lah ya. Mungkin saya sedikit di luar populasi ya, saya tidak bicara. Tapi memang dalam populasi ini adalah 1,5 sampai 2 liter per hari. Itu dikatakan jumlah cairan yang cukup untuk memberikan komposisi air. Jadi gimana ya, kondisi tubuh yang baik. Tetapi bagaimana dok kalau misalnya dia memang bisa minum sampai di atas 2 liter atau 3 liter, itu juga diperhatikan dengan jumlah cairan yang terlalu banyak. Kita lihat juga per kasus juga, tetapi rata-rata 1,5 sampai 2 itu cukup. Malah justru yang jumlahnya sedikit, sehingga kalau kurang minum itu menyebabkan apa? Ibarat kalau kita seperti kurang cairan kan cenderung akan lebih pekat kan, pekat atau cairan di dalam tubuh lebih pekat, yang ada di dalam kandung kencing juga lebih pekat. Nah itu berpotensi sekali kondisi ini adalah munculnya bakteri, karena penampungan di dalam kandung kencing ini menjadi lebih lama, lebih pekat, dan udah gitu nggak minum banyak suka menahan kencing. Nah itu kondisi seperti ini dengan kandung kencing yang penuh, tidak segera untuk mungkin ya itulah ya ke belakang lah, itu menahan ini mungkin juga bisa salah satu ini, tapi juga ada faktor lain, mungkin ada kebersihan dan lain sebagainya. Untuk air es mungkin harus diperhatikan es apa dulu ya, es teler atau es duren atau es, sebetulnya tidak begitu berbahaya, cuman memang seperti kalau air es itu memang sebetulnya tidak ada hubungannya ya dengan kondisi infeksi. Jumlah kurang minum itu mungkin bisa digarisbawahi di sini. Iya. Betul sekali, ini memang RS ya. Jadi sebenarnya RS kalau banyak bukan ke kencing tapi infeksi tenggorokan dulu ya nomor 1 ya. Dan ini kan juga nanti menarik sekali dokter Atia tadi. Jadi kalau saya tuh mengumpamakan ya untuk sobat Madi dan penyintas autoimun, kan kalau kita kurang minum dulu kayak kita nyaring itu loh, kelapa santan tuh loh. Kalau kita kasih air sedikit sama banyak kan beda. Saringannya kan lebih enak yang air banyak kan. Nah otomatis itulah kalau kita kurang minum, ginjalnya kadang pinggang sakit, nah itu dari situ ya. Pinggang sakit belum tentu sakit ginjal. Iya. Habis angkat junjung juga bisa. Iya. Mungkin habis kebanyakan selfie ya, duduk terus atau ini selfie jatuh. Dok, ini yang menarik ada juga gini, ini kan infeksi kencing ini kan kadang di masyarakat itu kan dianggap kadang ya kurang waspada atau kadang kurang perhatian juga. Ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ini kita kembali dulu, ini lebih banyak yang laki atau yang wanita nih rata-rata nih, dan keluhannya itu lebih dominan atau lebih jelas itu pada wanita pada laki-laki nih? Iya. Oke, terima kasih dok. Ini agak loncat sedikit ya. Jadi perempuan memang relatif lebih berisiko, terutama mohon maaf nih ya kan, perempuan itu kan ini berhubungan dengan kelembapan, kelembapan berhubungan dengan hormonal ya kan. Itulah kenapa perempuan suka marah-marah gitu ya, nggak jelas, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung ceprot gitu kan, ngeng terus. Ya, kenapa? Karena ada hormonal dan itu mempengaruhi suasana di bagian bawah ya, organ reproduksi, dan inilah itu rentan sekali lembab. Nah itulah yang bisa menyebabkan berpotensi infeksi. Kemudian ada beberapa yang mungkin kerja pagi sampai sore, terus kemudian maaf nih kurang memperhatikan kebersihan, terus kemudian ya kita tahu kadang di tempat-tempat umum itu kan kalau kita tidak menjaga kebersihan ya gitulah akhirnya ya. Jadi harus kita perhatikan, kalau perlu kita pakai tisu lah. Ini kadang beberapa ada yang memakai ventilator ya, lah itu juga diperhatikan. Saya tidak menyalahkan ventilator gimana, jenis apa juga enggak, cuman dijaga aja, mungkin apakah perlu ganti, apakah perlu kalau misalnya tidak cocok apakah perlu bagaimana mengkondisikan, perlu ganti yang lebih sering seperti itu. Keluhannya sebetulnya ya hampir sama tadi ya, apakah seringnya adalah infeksi saluran kencing bagian bawah.
Atau ya memang kalau kita kondisi di tempat yang cenderung cuacanya panas dan kita lebih sering aktivitas di ruangan, banyak duduk sehingga tidak banyak beraktivitas, itu juga berpotensi untuk infeksi tersebut. Ya. Jadi memang seimbang aja sih, minum cukup, kemudian menjaga kebersihan, kemudian kalau misalnya ya jangan ditahan gitu ya. Cuman ya memang agak sulit karena saya sendiri juga suka menahan gitu ya. Nah kalau misalnya laki-laki ya kemungkinan lebih sedikit, tetapi memang tergantung. Ada beberapa penyakit komorbid yang menjadi laki-laki itu menjadi lebih banyak. Misalnya pada kondisi maaf nih asam urat tinggi, terus ada kencing batu batu ginjal, kemudian ada juga diabetes, ada juga penyakit prostat seperti itu ya. Itu juga berpotensi terjadinya infeksi. Keluhannya yang hampir sama, tergantung yang kena infeksi bawah atau atas gitu dokter. Iya. Itulah nih saya pancing dokter Ratih biar cerita ini. Dan inilah nanti untuk penyintas autoimun ya Sobat Muadi sekalian, bahwasanya tadi saya sampaikan dokter Ratih, perempuan memang kadang riskan juga karena mempunyai salah satu hormon. Nah ini juga nanti kita memang saya sengaja hubungkan dengan penyintas autoimun. Karena autoimun kan memang mayoritas di wanita. Jadi sudah ada wanita tadi memang baperan, pengaruh hormon berarti baper. Makanya kalau penyintas autoimun jujur aja kan lebih mudah baper dan sensitif semuanya saraf segala macam. Nahan kencing juga tidak kurang kuat dibanding yang bukan penyintas autoimun, sehingga rasanya ya tadi kurang lampias atau kurang kurang tuntas ya, kurang itu kan lebih banyak pada penyintas autoimun. Sehingga ya pokoknya hati-hati ya. Ya tadi disampaikan dokter Ratih tadi betul sekali ya. Jangan sering nahan kencing ya. Kalau bisa terus pemakaian bagaimana menjaga daerah di situ itu jadi tidak terlalu lama lembab, itu intinya kan itu ya. Walaupun memang di situ membutuhkan kelembapan, tetapi kalau terlalu kan semua serba terlalu kan tidak bagus ya dok ya. Kan seperti itu. Kita sapa dulu dari atas dari Instagram, kita sapa dulu. Sebenarnya nanti kalau mana ini biasanya kita presentasi dok dari Aceh, Medan sampai Papua ya, Taiwan, Hong Kong ya. Bisa. Malaysia. Atau Kutub Utara Selatan mungkin bisa. Ini di sana sinyal nggak ada soalnya. Oh, nggak ada. Nggak ada sinyal. Mungkin beda dunia. Beda atas dunia. bawah. Ya, sana adanya penguin. Dari dokter di sini Farid ya, Masya Allah ya, salam hormat untuk guru-guruku ya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya. Terima kasih sekali ya Mas Reski Farid ya. Dan Ananda Kusuma nih. Selamat pagi dokter nih, saya bukan penderita autoimun nih. Mau tanya kira-kira faktor apa yang menyebabkan ISK berulang nih? Nah, bagus sekali. Silakan dokter, ini dokter Ratih ya. Iya, oke. Berulang. Oke, sebetulnya saya harus menanyakan lagi kalau misal memang tidak ada penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi, apakah ada kencing manis ataukah ada penyakit yang lain yang berhubungan dengan metabolik, itu kan menjadi satu faktor yang mempengaruhi imunitas, sehingga kalau imun turun ya mungkin kondisi yang ngedrop, kondisi yang lagi tidak fit itu bisa rentan terjadinya infeksi bakteri. Tapi kalau berulang ini memang harus diperiksakan apakah memang sekali lagi apakah tadi yang sudah saya sebutkan, faktor kebiasaan, faktor mengkonsumsi air minum jumlahnya bagaimana, aktivitasnya, jadi lifestyle-nya bagaimana juga akan mempengaruhi. Tapi yang jelas kalau memang itu berulang dan itu bisa jadi gini, ada kondisi dikatakan infeksi saluran kencing terus kemudian diobati. Tapi tidak tuntas, tidak tepat. Mungkin gimana ya, tidak waktu misalnya dokter menyatakan harus habis nih antibiotiknya, mungkin salah satu pengobatannya kan antibiotik, dikatakan misalnya 4 hari atau 5 hari, ternyata sehari doang gitu kan, nyicil udahlah enak nih badannya, lupa nih obatnya kemana, ketelisot gitu ya, terus kemudian udah gitu tidak istilah konsisten minum obat sesuai disarankan, itu membuat bakteri ini bisa juga resisten atau ini kebal, sehingga mudah sekali belum tuntas. Berikutnya pas kondisinya ngedrop, imunnya turun, muncul lagi infeksi seperti itu, bisa seperti itu. Atau bisa jadi memang ada masalah di saluran perkencingan seperti itu. Jadi mungkin nanti kami bantu, bisa kontak dokter Agus Joko atau kami di Rumah Sakit Muardi ya, dok ya. Untuk silakan datang ke Rumah Sakit Muardi. Iya, untuk tahu kenapa berulangnya. Iya. Dipastikan Ananda Kusuma ya. Jadi memang tadi saya tambah juga, dan memang perlu dipastikan dulu ini infeksi atau ini dokter. Kadang kan gini dokter Ratih, kadang kan ada juga istilahnya itu peradangan otot daerah sekitar saraf yang menyebabkan seperti orang infeksi, padahal kan mungkin bukan infeksi, hanya peradangan biasa. Makanya kita pastikan dulu ini infeksi atau bukan ya Mbak Ananda ya.
Jadi sering peregangan di sana karena aktivitas ya, sering kita dapatkan dengan exercise yang berlebihan, olahraga berlebihan, naik turun tangga ya, angkat berat itu sering menimbulkan regangan otot di daerah situ ya, sehingga rasanya seperti orang infeksi saluran kencing, tetapi kalau dicek negatif ya kan. Jadi itu perlu diwaspadai. Makanya silahkan datang ketemu dokter hati nanti biar dievaluasi ini apakah ini infeksi asli ya, infeksi atau bukan, ataukah karena aktivitasnya Mbak Ananda Kusuma ini ya, dan juga tadi disampaikan di depan dari dokter hati tadi kan banyak sekali kan kegiatan-kegiatan yang bisa tadi ya, tidak hanya obat tapi macam-macam tadi, minumnya, aktivitasnya, nahan kencing daknya ya Dok. Ya Dok, setuju saya untuk masalah ototan ya di bawah ini. Ada beberapa yang memang cenderung ada tekanan yang berlebihan di perut bagian bawah gitu ya, aktivitas mungkin ada ya, mungkin aktivitas apa gerakan yang memang sebetulnya bukan masalah di infeksinya, kan tidak kita mudah ini semuanya infeksi hanya karena sering berkemih. Dan ada satu lagi yang penting Dok, stres. Panik, stres itu ada dua, pengen kencing atau pengen satunya gitu. Jadi depan ke belakang gitu. Kalau sama dari belakang lah. Iya gitu. Jadi ini harus dikaji lagi apakah memang Mbak Ananda ini infeksi atau memang hanya gejala yang tadi yang lain yang berhubungan. Sekali. Jadi memang harus dipastikan dulu Mbak Ananda ya. Kalau saya sarankan kalau sekitar rumah Dr. Mati nanti ketemu dokter Ratih, nanti biar dievaluasi dokter Ratih. Ini murni infeksi atau bukan? Faktor psikis kan juga tadi udah betul. Apalagi kalau ini penyintas autoimun ya, selamat pagi semuanya. Penyintas autoimun kan maafkan lebih baperan ya, lebih stresan, lebih cemasan, sehingga kan lebih, kalau istilah Jawa kepuyuh-puyuh banyak kencing. Kepuyuh-puyuh itu bahasa Prancis itu kencing banyak. Kencing banyak ya, sering kencing ya. Nggak bisa nahan. Seperti itu ya. Jadi ya itu ya Mbak Nanda ya. Dari Mbak Pinky Lorenza nih ya, Mbak Pinky, selamat pagi ya Mbak Pinky ya. Izin bertanya Dok, saya sering anyang-anyangan nih Mas. Anyang-anyangan. Terus terutama malam hari hasil lab ada keton positif Dok. 2, nyeri kram di perut bagian bawah, itu gimana ya Dok? Hasil leukosit juga 24. Ya. Silakan Dokter Ratih nih. Kalau melihat profilnya Mbak Pinky ini kemungkinan ada infeksi, itu ada pemeriksaan urin ya, ada keluhan. Jadi tetap ada keluhan yang tadi anyang-anyangan, kencing tidak lampias, rasa tidak nyaman ya di bagian bawah ya. Terus kemudian terutama malam. Kenapa malam? Gini, proses mekanisme kita bisa kencing itu adalah jadi kandung kencing kita itu terisi lebih dari 50% dari kapasitasnya, sehingga memunculkan rasa ingin berkemih. Sehingga kalau malam itu kan sebetulnya tidak banyak aktivitas, kita banyak tidur. Jadi memang volume kencing itu terutama banyak pada saat kita tidur. Lah itulah yang gejalanya itu biasanya kalau tidak bisa menahan kencing ya bolak-balik ke belakang. Apalagi kalau ada infeksi. Dengan adanya infeksi persarafan itu menjadi lebih sensitif pastikan. Tidak harus di atas 50% isi, kadang ya kurang udah pengen kencing lah, itu kadang yang menyebabkan kenapa sering berkemih. Nah ini ada keton, ada ini harus dievaluasi. Kemungkinan kalau lihat keluhannya ke arah infeksi, jadi harus dilihat lagi. Keton itu juga bisa berhubungan dengan bagaimana pola makannya, ya kan? Apa yang dimakan? Jangan-jangan lagi Lebaran bebas, dulunya diet atau malah justru tidak makan tidak makan yang lain, hanya makan misalnya yang berhubungan dengan keton ya, atau yaitu ada diet-diet yang berbagai macam, itu juga bisa. Intinya adalah sebetulnya adalah ya tergantung ini, kalau misalnya keolahan ke sini dan klinisnya jelas, pemeriksaan jelas, karena infeksi saluran kencing malam salah satu bagian dari keluhan. Kemudian kalau memang tidak ada keluhan marah situ atau pemeriksaan lain normal, bisa jadi pola makan atau pola minuman yang kita konsumsi itu bisa berpengaruh terhadap hasil dari pemeriksaan kencingnya, gitu Dok. Ya Mbak Pinky Lorenza ya, jadi coba nanti kontrolkan ya, nanti kalau kontrol ini juga pasien ini penyintas autoimun nih ya, penyintas autoimun Mbak Pinky. Gimana, udah sehat nih, kaki tangannya udah sehat ya Mbak Pinky ya, semoga cepat sehat nih. Jadi nanti kita evaluasi. Karena juga dengan kecapean yang sangat, terus tubuh karena tadi betul Dokter Ratih kurang asupan makanan juga otomatis kan banyak yang
produksi oleh tubuh sehingga keton juga jadi naik. Iya, benar. Hati-hati. Nggak apa-apa Mbak Pinky, berarti belum flare. Yang penting jangan kecapean, berbahagialah dari stres. Ya, itu yang terpenting. Iya. Jadi dokter Ratih Stres, ini. no Dokter Ratih itu stress. nggak pernah stres. Ya enggak lah dok, mana ada manusia gak ada stres. Cuman pintar menyembunyikan. Oh iya, benar menyembunyikan. Enggak. Mekanisme copingnya itu jalan ini. Copingnya jalan. Iya. Ya, ini dari Indah Ramawati ini Kali Jambe hadir ya, selamat pagi ya. Dari Mbak Absari nih, selamat pagi Bali ya. Selamat pagi dokter, saya Absari di Bali. Oke. Izin bertanya dok, saya sering kencing, ini beliau ini seorang penyintas lupus ya. Sering kencing malam-malam kira-kira 5-7 kali semalam. Tapi hasil gula darah masih normal. Saya memang ISK dok, dan sekarang kaki sering bengkak. Apalagi kalau dibuat aktivitas dok bengkak. Apa yang harus dilakukan ini? Gimana? Ini bagus nih ya. Jadi kencing 7 kali semalam nih, 5-7 kali semalam ya. Oke. Satu yang menjadi poin penting adalah kenapa di sini kakinya bengkak ya. Jadi apakah memang ada masalah yang lain? Apakah misalnya maaf nih ada masalah jantung atau masalah ginjal atau yang lain ya? Atau mungkin tidak bicara masalah jantung atau ginjal, biasanya tuh ada permasalahan maaf nih klep atau katup di daerah sini selangkangan di situ, atau namanya chronic insufficiency ya. Jadi lama sehingga ada masalah, sehingga jalan terus bengkak, duduk lama bengkak, tapi setelah tiduran membaik tanpa obat. Itu ada berarti memang masalah gangguan katup, klep atau di daerah di sini, di daerah selangkangan di sini ya. Cuman itu beberapa memang dikatakan hal yang fisiologis atau hal yang wajar untuk perempuan beberapa persen itu adalah yang wajar. Tetapi kalau berhubungan dengan kencing yang sering malam itu karena gini, sebetulnya persyarafan untuk perkencingan dan kaki bawah ini adalah berhubungan di daerah saraf yang pusatnya di belakang di sini, daerah antara lumbosakral ya. Kalau lumbosakral itu antara pinggang sama di daerah bawah tulang duduk di situ. Lah, itulah dia yang akan mengatur masalah sistem saraf untuk pengosongan buli, pengosongan saluran kencing ya, kapan dia akan berkemilah. Ini apakah ada hubungannya ketika bermasalah dengan kaki dengan adanya permasalahan di saluran kencing? Saran saya sih kalau misalnya memang sangat mengganggu dan ini tidak ini, saya paham nih kenapa bicara gula darah. Kenapa? Karena asumsinya pasien diabetes dengan gula darah tinggi itu menjadi sering kencing. Sehingga berasumsi apakah saya sering kencing ini karena saya punya diabetes. Gitu kan masalahnya. Jadi belum tentu juga gitu loh. Emang salah satu gejala diabetes bisa juga sering kencing, tapi bisa sering minum atau gejala yang lain. Cuman apakah ini memang positif gula darah atau tidak, ini harus dikonfirmasi lanjut karena ada gula darah puasa dan lain sebagainya itu. Betul sekali. Nah, bagaimana tentang ya kalau selama misalnya memang tidak ada keluhan yang mengarah ke infeksi, tadi saya bilang ada keluhan kalau ke saluran kencing bawah nggak enak, nyang-nyangan, panas dan sebagainya, pinggang dan lain sebagainya. Lah ini adalah sesuatu bisa jadi bukan karena infeksi gitu loh. Faktor yang lain dong, apakah harus ada masalah nggak di daerah tulang belakang atau saraf atau faktor yang lain. Iya. Betul sekali ini Mbak Absari ya, betul sekali dari Dokter Ratih ini saya tambahkan Mbak Absari dan untuk sobat muati penyintas autoimun, terutama penyintas autoimun ya. Jadi Mbak Absari ini salah satu seorang penyintas autoimun yang mana kalau bisa kencing 5-7 kali semalam ini ya. Iya, nggak bisa tidur dong. Jadi kalau bisa kita lihat, mungkin ini saya tambahkan juga ya, bisa dibagi dua dulu, ini suatu penyakit atau bukan penyakit dulu, tadi udah sampaikan Dokter Ratih, betul sekali ya. Yang bukan penyakit, contohnya adalah 1 sering minum, 2 sering minum minuman yang menyebabkan banyak kencing, kopi, teh gitu ya. Terus jarang berkeringat juga bisa, jadi pengaruh udara dingin juga bisa ya. Terus kurang aktivitas, terus efek samping dari obat juga kan, ini beliau kan seorang penyintas ya. Sehingga kan tadi hubungannya dengan saraf tadi sudah sampaikan Dokter Ratih, dengan saraf, sehingga sarafnya itu yang ngatur tadi sudah sampaikan harusnya bisa nahan misalnya sampai 100 cc, tetapi untuk karena ini kelemahan saraf otomatis lebih sensitif sarafnya sehingga dia belum nyampe angka 100, misalnya cuma angka 20-30 udah kerasa kencing, itu bisa seperti itu. Stres, cemas yang terakhir, hindari stres, hindari cemas. Yang kalau yang kedua kan adalah infeksi tadi nanti dicek ya, tadi saran Dokter Ratih tadi
cek dulu ya, dicek ulang apakah itu betul suatu infeksi ataukah suatu bukan yang infeksi ya Mbak Absari. Jadi itu ya banyak sekali yang bisa kemungkinan guna itu. Kalau gula darah sih tadi normal, tapi kalau pengguna steroid lama ya mungkin gula darah agak naik sedikit ya. Tapi itu tidak mempengaruhi kencing, tapi yang kencing yang tadi. Gitu ya Mbak Absari. Sudah sampaikan Dokter Atik. Ini mau datang ke sini juga susah nih. Kenapa? Ketemu saya kayak orang Bali. Oh Bali. Iya. Halo Bali. Ini kan pernah ketemu saya sekali nih Bali ya kontrol ke Solo ini kapan ya Mbak Absari ya. Iya. Ini beliau sekarang di Bali, jadi memang setia ya. Kita ada web nggak sih Dok? Apa maksudnya telemedicine ya? Ada. Siapa tahu nanti ya. kalau masalah telemedicine boleh lah. Seperti pasien saya juga dari Kalimantan juga telemedicine ya Kalimantan. Terus kemarin juga datang dari mana itu ya Taiwan atau Hong Kong kan? Tapi kan Indonesia kan Indonesia. Oh ini terusannya nih. Tadi leukosit urin saya positif 4 positif 4 Dok. Dan kalau saya pakai rebahan bengkak berkurang. Oh ini tadi yang kakinya juga ikut bengkak tadi ya? Iya tuh. Aktivitas ini coba di HNP servikal dan lumbal ya. Iya, ada masalah berarti di tulangnya, iya HNP servikal di leher dan di tulang, benar kan berarti. Betul, berarti ada HNP. Kalau seperti itu kemungkinan besar ya itu bengkaknya juga bisa dari itu Mbak Absari satu ya karena apapun dengan adanya HNP kan juga mempengaruhi aktivitas otot dan saraf di bagian kaki sehingga kalau aktivitas kurang kan jadi mudah bengkak itu ya. Mudah bengkak. Tapi tetap apapun dievaluasi dulu ya. Iya, benar. Ya, dievaluasi dulu ya. Perlu nanti tetap cek untuk fungsi ginjal, fungsi hati tetap ya sama kemungkinan besar apakah kadarnya albumin juga bagaimana dicek ulang semuanya. Oke ya, siap ya, terima kasih ya. Dari Mbak Winarsi ya, penggemar berat live streaming ya. Terima kasih dari Magetan ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin juga ya. Assalamualaikum Dr. Atin dan Dr. Agus Joko. Saya seorang penyintas autoimun SLE dengan RA, Sjogren, HNP, spondylosis ya, colitis IBD ya. Saya sudah 3 kali mengalami ISK ya. Hasil cek urin rutin leukosit positif 3, bakteri urin positif 3, kristal oksalat positif 2, nitrit urin positif. Pada serangan ISK kedua sudah diberikan antibiotik jenis meropenem karena kultur urin positif membaik. Kemudian di Februari kembali dirawat ISK yang ketiga dengan kultur urin positif dengan bakteri koloni 75.000. Apa penyebab ISK? Sebentar, ISK saya bilang apa murni manifestasi dari autoimun atau ada kemungkinan berpotensi kegangguan ginjal nih? Terima kasih. Jadi ulang ya. Yang kedua kali tadi meropenem tapi kan dengan hasil kultur, ini yang ketiga kali dia bulan Februari, ketiga urin positif tapi mungkin ini enggak tahu ini sudah diberikan antibiotik atau enggak dan sudah dikultur belum ini ya. Oh ya. Positif ya, 75. Ya antibiotik apa udah. Jadi ini yang ISK-nya berulang itu apa manifestasi dari autoimun atau kemungkinan dari gangguan ginjal nih Dok? Silakan. Oke. Yang pertama Mbak siapa tadi ya? Mbak Winasi. Mbak Winasi, yang pertama saya sampaikan tetap semangat ya. Kadang itu kalau kita misalnya nih ada ini ya kena punya sesuatu terus kemudian komplikasinya jadi macam-macam terus kita jadi aduh sebel banget sih nggak sembuh-sembuh ini gimana jadi stres sendiri terus capek jadi udah satu kadang mempengaruhi kepatuhan minum obat ya kan kadang merasa oke, tidak mau minum obat nggak rutin lagi terus kemudian aku sudah minum obat nggak ini gitu kok nggak sembuh gitulah itu sangat berpengaruh. Yang pertama saya ucapkan harus semangat dulu, harus ada motivasi saya bisa sembuh, saya bisa dengan penderita SLE atau lupus atau dengan komplikasinya tapi saya tetap bisa hidup sehat seperti itu, harus semangat itu dulu. Kemungkinan memang apakah yang saya lihat sih memang sampai banyak ya koloni bakterinya sampai 2 kali 3 kali ya kultur dan positif lah bisa di luar dari infeksi saluran kencing itu memang komplikasi salah satunya dari lupus sendiri ada yang bermanifestasi ke ginjal kan. Nah itu memang dengan adanya kadang protein yang keluar terus kemudian kondisi ginjalnya sendiri itu akan mempengaruhi selain gampang bakteri masuk, terus kemudian apa bisa jamur dan lain sebagainya, itu juga dipengaruhi karena konsumsi obat-obatan, ya kan, obat-obatan yang harus diminum, obat imunosupresan atau sama obat-obat steroid ya, lah itu juga berpengaruh. Cuman
kita tidak pernah berada dalam pilihan yang sangat ideal. Jadi, oh ya udah, kalau misalnya mau ngobati infeksi ini harus di stop gitu kan. Padahal sebetulnya kita butuh untuk mengontrol imunnya. Tetapi di satu sisi ini beresiko untuk infeksi. Sebetulnya adalah tetap kita komunikasikan dengan dokter, terutama Dokter Agus Joko, apakah memang dengan kondisi saya ada infeksi ini, obat ini kalau misalnya saya dalam kondisi stabil, boleh nggak diturunkan dosisnya, sementara pengobatan infeksinya kita maksimalkan. Gitu. Jadi sehingga dengan kondisi, nah itu memang harus dengan pakarnya, dalam artian tidak diobati, di stop sendiri terus inilah itu yang terjadi kadang. Kenapa berulang? Ya selain kondisi penyakitnya sendiri, autoimun sendiri dan gangguan persarafan ya, karena kan autoimun biasanya menyerang persarafan juga ya, lah itu, dan kualitas tulang belakang karena porosis yang kemungkinan terjadi itu juga ada, cuman memang sebagian kecil. Lah ini kalau memang ada infeksi, benar-benar memang kita monitor sehingga apakah perlu ada penyesuaian dosis, apakah perlu ada pengobatan ini sudah sesuai belum. Bisa jadi pengobatannya diperlukan jangka panjang seperti itu. Jadi pasti kalau dari penyakit itu sendiri pasti ada potensi ke ginjal dan lain sebagainya. Cuman saya tidak bisa bilang ini pasti ginjal gitu, enggak. Karena bisa juga karena tadi faktor apakah memang belum tuntas pengobatan, kemudian berulang atau ada kemungkinan yang lain. Cuman ya memang gini, resiko infeksi saluran kencing berulang pada kondisi autoimun pasti juga tinggi kan. Jadi berulang itu memang dalam artian kita harus take it. Jadi ambil itu sebagai konsekuensi pengobatan kita. Dan sering kali Dokter Agus Joko mungkin bisa menjelaskan bahwa ya minum obat ini pasti ada komplikasinya. Tetapi daripada enggak, tambahlah kondisinya tidak oke lah ya, tapi ini nanti infeksinya bisa kita sembuhkan. Tapi dengan ini loh ya, pengarahan dengan dokter. Berulang karena mungkin ya kondisi imunnya dan lain sebagainya. Iya gitu dok. Betul sekali Dokter Atim, terima kasih sekali ini Dokter Mbak Winarsi ya. Itu sudah sepanjang lebar ini dari Dokter Atim. Tadi itu kurang lebihnya seperti itu. Yang penting pokoknya jaga kondisi, minum obat rutin, makan minum yang bagus, terus kemudian istirahat yang cukup, ya. Berbahagia, hindari stres itu mesti sering saya sampaikan ya, karena apapun juga memicu flare. Kalau flare otomatis mudah infeksi, terus obatnya yang harusnya bisa diturunkan dosisnya jadi nggak bisa turunkan. Satu sisi tadi saya sampaikan harus dengan antibiotik, dengan infeksi. Yang obat satunya itu menurunkan efek dari antibiotik, satunya memang itu susah ya. Makanya harus dibantu juga dengan menjaga kondisi tubuh kita sendiri ya. Penyintas autoimun terutama ya. Karena apapun ya tidak apa-apa hidup dengan autoimun, yang jelas adalah bisa dikontrol ya, bisa dikontrol. Pokoknya optimis dulu, insya Allah bagus semuanya hasilnya. Mbak Winarsi tetap optimis ya, walaupun dengan berbagai macam autoimun, dengan beberapa autoimun dalam satu tubuh, tetapi apapun masih tetap bisa berkarya ya, berbahagia ya, bekerja. Semuanya. Jangan lupa happy ya. Ya happy. Dokter Rati itu memang di sini termasuk yang sering happy. happy ya. Happy dong. Happy terus apapun pokoknya happy dulu. Jadi mindsetnya harus baik. Iya betul. Mengendalikan tubuh kita sehingga hasilnya lebih optimal. Bersyukur. Dari Naswa Sifanya. Pagi dokter, dok mau tanya, apakah ISK yang tidak tertangani atau dibiarkan sembuh sendiri lama-lama bisa merusak ginjal? Ini pertanyaan bagus sekali. Iya. Oke. Ini kayak diuji ya. Oke, ujian. Biasa ujian dok. Ujian hidup. Iya. Tapi dari tadi pertanyaannya bagus-bagus loh ya. Jadi sangat ibaratnya berkualitas gitu. Ini memang didikan yang baik ya dok ya. Oke. Yang jawab juga terima kasih. Tapi memang saya selalu appreciate pada teman-teman ya. Saya anggap pasien ataupun adalah keluarga saya, bahwa berarti kalau ingin tahu, bertanya itu berarti memang ada motivasi untuk sembuh, ada motivasi untuk mendapat pengobatan maksimal, ada motivasi semangat untuk pada akhirnya kalau bagus, dia akan memberikan informasi yang baik pada pasien yang lain. Itu yang harapan kita. Jadi jangan hoak ya, jadi hoak setengah-setengah, jadi nggak jelas, jadi informasinya jadi beda. Oke, kembali ke normal, kembali ke laptop. Ya jadi apakah tidak ada? Ya jelas dong. Kalau infeksi saluran kencing yang tadi penyebabnya berulang, terus tidak tertangani dengan baik, tidak tertangani dengan maksimal, pada akhirnya komplikasinya pada terjadi ginjal kan, penyakit ginjal atau penyakit ginjal kronis seperti itu ya. Memang salah satu penyebab dari penyakit ginjal kronis ya, atau
saya tidak harus menyebut langsung gagal ginjal yang nggak enak ya, tapi gangguan penyakit ginjal atau sakit ginjal yang kronis adalah infeksi saluran kencing yang tidak tertangani dengan maksimal, tidak optimal penyembuhannya. Sehingga kadang kita kalau bilang sembuh sendiri tergantung nih, sembuh sendiri apakah level infeksi saluran kencingnya yang masih ringan, mungkin tidak butuh antibiotik, mungkin hanya kebersihan, minum yang cukup, aktivitas yang dirubah ya kan, yang kebersihan dan lain sebagainya, itu dengan imun yang baik mungkin bisa sembuh. Tapi harus diingat, kalau misalnya gejala itu berulang, jangan-jangan memang butuh pengobatan. Kalau sudah ada nyeri dan lain sebagainya, panas, berarti ada infeksi bakteri, perlu kita kontrolkan. Jadi kadang kita tidak boleh menganggap sepele, apalagi maaf nih saya harus bilang pada kondisi hamil ya, kondisi hamil itu rentan sekali infeksi saluran kencing. Nah itu juga harus diperhatikan bahwa pas kontrol atau kemana ditanyakan kalau ada keluhan itu, dok saya ini, sehingga penanganan itu akan lebih cepat, lebih baik dan sembuhnya lebih optimal gitu. Iya. Iya. Gitu ya Mbak Naswa. Jadi memang apapun tetap harus tangani lah ya, jangan dibiarkan. Walaupun memang kata sih sembuh sendiri, dok langsung biarin sembuh sendirian itu biasanya. Tapi kalau yang namanya seperti pepatah itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit lah. Itu sakit-sakit sedikit lama-lama jadi sakit beneran. Nah, sakit ginjal tadi maksudnya. Ya, jadi hati-hati, tetap apapun dijaga ya. Dari Adinda Tiara, terima kasih Dokter Ati untuk penjelasannya ya. Terima kasih sekali ya. Dari Elo Rahmawati ini, dok kalau untuk wanita yang mengalami ISK berulang, apa penanganannya per adanya keluhan seperti ISK biasa? Atau ada terapi lain supaya ISK-nya tidak berulang? Oh ini tadi saya sampaikan wanita kan agak unik biasanya. Ini apakah ada khusus untuk penanganan atau memang sama dengan yang lainnya? Ini yang dimaksud seperti itu. Baik, Mbak Elo Rahmawati ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang untuk penanganan infeksi saluran kencing sendiri kita harus memastikan dulu apakah ini memang benar ada infeksi atau tidak. Salah satunya selain ada gejalanya, yang kedua adalah pemeriksaan penunjang, diantaranya adalah ya mungkin kalau lab darah kita lihat ada infeksi atau tidak. Terus yang kedua kencing. Dari pemeriksaan kencing yang tepat loh ya. Jadi kadang maaf nih, kan ada tuh kencingnya adalah pertengahan ya, bukan yang langsung keluar lah. Itu harus caranya itu aja harus benar. Karena kalau udah salah, kadang kita akan mendapatkan pemeriksaan yang bukan hasil yang sebenarnya. Nah itu juga memberikan kesimpulan pada akhirnya apakah ini perlu diobati, penggunaan antibiotik, atau penggunaan obat yang lain nggak untuk dengan jangka waktu tertentu ya, jangan di stop sesuai dengan keinginan sendiri, harus sesuai dengan anjuran dokter atau tidak. Lah kemudian kalau yang sudah maaf nih ya pemeriksaan terus ternyata ada komplikasi, jadi infeksi saluran kencingnya ini adalah karena komplikasi penyakit lain, ya kita tidak hanya ngobati infeksi saluran kencingnya saja, komplikasinya apa nih yang mengikuti, misalnya diabetes ya kontrol gulanya, apakah misalnya ada batu ya kontrol batunya, kalau perlu kita ambil, ada masalah prostat ya kita ambil kita bukan ambil prostatnya, jadi kita tanganin prostatnya, terus jadi komorbid yang itu harus ditangani. Jadi kita harus selalu memegang hulunya dari masalah itu. Kalau memang tidak ada murni karena infeksi saluran kencing biasa, mungkin karena waktu capean, higienitas yang kurang, itu bisa relatif lebih cepat untuk kita obati gitu. Jadi adakah terapi supaya tidak berulang ya tadi tergantung penyebabnya. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa ya minum cukup, aktivitas, kebersihan yang penting itu. Jadi ada ini sepele tapi untuk perempuan Pak dokter ini bahwa kita itu maaf nih agak kalau cebok itu kan cenderung dari belakang ke depan ya. Ya nggak tahu kalau dari samping-samping kan nggak mungkin. Jadi belakang kan kalau maaf nih kalau cebok kan dari belakang ke depan. Jadi sebetulnya daerah untuk kita ini ya defekasi atau pup itu kan banyak bakteri pasti kan karena lebih berkeringat. Lah kita cenderung malah memasukkan ke arah ke atas, ke depan, ke arah saluran kencing. Jadi disarankan kalau memang ini apalagi di tempat umum atau itu adalah dari depan ke belakang gitu. Jadi arahnya adalah ceboknya adalah dari depan ke belakang, di situ lebih meminimalkan kontaminan bakteri yang berasal dari bagian belakang gitu. Ini sepele tapi ternyata it works. Jadi maksudnya kalau kita mendisiplinkan cara ini yang sepele itu ternyata minimal sekali untuk resiko terjadinya infeksi gitu. Apalagi maaf nih kalau udah lembab terus ada komplikasi penyakit keputihan dan lain sebagainya. Lah ini yang perempuan ini
bisa sangat berpengaruh sekali. Makanya itu, jadi harus dilihat per kasus. Ya kalau belum puas, monggo ke sini nanti kita periksa ya. Well, ya. Iya. Seperti itu. Iya. Itu memang hal-hal sepele, tips-tips tadi ya dari dokter Tati ini perlu diperhatikan. Kecil tapi manfaatnya banyak sekali ya. Apalagi mohon maaf kalau misalnya di WC umum ya, itu kan rentan sekali. Dan kalau di WC umum saran saya juga adalah kalau bisa ambillah air dari keran langsung. Itu pesan saya, itu sepele tapi ya. Karena jangan nimpuk air dari yang sudah ada di baknya, tapi agak-agak lama sedikit, jadi ngisi dari air keran itu sudah ada penelitiannya, ternyata memang bakterinya jauh lebih kurang dibanding yang di bak. Itu sudah pernah diteliti, ada penelitiannya, sehingga makanya kalau ngambil ya itu yang air di bak untuk yang guyur kencingnya aja, tetapi untuk yang ceboknya pakailah air yang langsung dari keran ya. Terus pilih bagus sekali nih. Terus dari Mbak Satini aja nih, selamat pagi dok nih, begini dok, ada yang mengganjal di pikiran saya. Saya kalau minum air hangat di pagi hari atau sore hari, kok sering banget pipis ya dok? Apalagi kalau waktu perut kosong seperti puasa nih. Apakah turun? Apakah bahaya dok? Dan saya juga punya riwayat infeksi kandung kemih dan sering sekali perut seperti melorot nih. Apakah perlu tes kesehatan dan kalau harus tes apakah itu? Ya, terima kasih dok. Ini kalau minum air hangat sering pipis nih, baik siang hari, malam hari, apalagi kalau perut kosong nih. Kalau seperti puasa ya enggak minum, kalau puasa minum ya batal, ya masih setelah. Habis itu puasa lagi maksudnya habis minum. Apakah bahaya nih dan juga punya riwayat kencing ya? Oke. Ya terima kasih Pak Ibu ya, Ibu Satini aja ya. Mungkin ganjalannya bisa dibuka ganjalannya ya sekarang ya. Ada yang mengganjal. Ya, oke. Jadi minum hangat terus merasa sering kencing. Sebetulnya minuman jenis apa nih? Kita harus evaluasi. Beberapa teh atau kopi itu kan pasti akan merangsang kita untuk pengen kencing gitu ya. Tapi misalnya air putih, apakah kondisi yang hangat dalam perut kosong bisa jadi memang ada merangsang pergerakan pencernaan sehingga ada refleks untuk berkemih juga ada. Tapi itu sebetulnya kalau tidak berlebihan ya sesuatu yang wajar. Dalam artian bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi tergantung minuman apa. Kadang beberapa ada yang teh atau kopi itu jelas lah. Makanya kita menghindari, apalagi kalau mau tidur kita minum teh, kopi lah itu ya bisa ikut ngeronda nanti sama Pak Lurah. Tapi kalau mau ikut ronda sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu malah positif kan efeknya ya kan. Jadi diperhatikan kalau memang ada kecenderungan keinginan untuk kencing pada saat setelah minum kopi atau itu ya harus diperhatikan. Terus kemudian perut puasa punya riwayat kandung kemih dan sering sekali perut seperti melorot, itu maksudnya kayak ke bawah gitu ya. Mungkin. Iya, mungkin ini sudah punya putra belum ya Mbak seperti saat ini ya punya anak enggak? Jangan ya, pasti ya. Iya. Ada juga yang istilahnya itu rahim melorot ya, jadi prolaps uteri ya. Jadi itu coba nanti kontrolkan itu. Ya, apakah mohon maaf ini biasanya seringnya pada yang sudah pernah melahirkan lebih dari 3-4 kali ke atas itu biasanya kan rahimnya agak kendor. Iya. Lah itu berpengaruh ya dok ya ke arah refleks kencingnya pasti kan, karena berhubungan dengan refleks untuk pengaturan kandung kencing, jadi seperti itu. Tapi memang harus diperiksakan kalau memang dirasa ada yang tidak nyaman atau ada masalah di daerah organ reproduksi, sebaiknya dievaluasi ya minimal apakah USG atau ke dokter dulu lah, nanti diarahkan. Tes kesehatan tes itu ya tadi dipastikan dulu ada masalah nggak di perutnya. Terus tes apa ya paling kalau misalnya kita curiga infeksi ya pasti kita pemeriksaan urin dulu yang standar seperti itu, selain yang pemeriksaan yang lain. Iya. Gitu ya Mbak saat ini aja ya. Dari bawahnya nih, dari FB bawahnya nih. Siap. Oke ya. Nirmala Suri ya dari rumah saya. Nirmala Suri mungkin bisa segera diadakan seperti good motivation ya. Maksudnya dari iya. Nirmala Suri ya maksudnya ya. Terima kasih. Semoga rumah sakit ini ya mohon maaf ini memang ya alhamdulillah ini kan sebagai kita rumah sakit otomatis sebagai pionir ini untuk ini, jadi sekitar ini memang banyak sekali yang saya sih enggak apa-apa, kita malah welcome ya, terbuka tangan. Boleh jadi ikut membuat acara seperti ini ya. Jadi memang kita sebagai pionir dan ini yang penting adalah
istilahnya disiplin dan apa ya istilahnya itu kan dia kita setiap hari setiap seminggu sekali nih. Ini kalau nggak konsisten itu sulit sekali. Membuat konsisten ini agak sulit. Ini ada penggawa-penggawanya, ada Pak Mary, Mas Reza itu kan juga bagus ya. Penggawa-penggawanya. Iya ini. Terus ini juga dari Arifani Farida nih. Dari penyintas autoimun ya. Selamat pagi ya Mbak Aryani. Ini dok, kenapa tiap diare saya kambuh ISK? Ya jadi setiap diare kambuh, ISK juga ikut kambuh nih. Apa dehidrasi bisa memicu ISK? Pertanyaan bagus. Saya ada radang usus kolitis juga. Ya jadi asal dia diare, ISK kumat. Dia punya kolitis juga. Apakah dehidrasi berhubungan dengan ISK nih? Pertanyaan residen nih. Ini pertanyaan ujian nih kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa, saya paham sih gimana. Iya, jadi apakah diare berhubungan dengan infeksi? Jelas yang pertama adalah itu diperhatikan lagi higienitasnya. Jadi kan kalau diare tahu kan bagaimana, nah itu harus apakah memang dari ini ya penularan jadi tempat sedekat gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kalau saya dengar ada diare terus kemudian ada kolitis, itu kan berarti diare yang berulang. Diare yang berulang berarti berhubungan apakah yang menyebabkan kolitis itu ada penyakit lain? Adakah ada memang kalau kondisi seperti itu berulang pasti kan daya tahannya turun ya. Terus kemudian penyakit lain yang kita harus kontrol untuk kenapa bisa terjadi kolitis? Karena kolitis itu adalah peradangan yang kronis kan lama. Lah itu bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Makanya apakah infeksi ISK-nya berhubungan dengan diare atau kolitisnya ya kita lihat nih. Kalau misalnya memang dari sistem imun yang turun atau pas memang kronis kolitisnya itu pasti berhubungan dengan gampang mudahnya terjadinya infeksi saluran kencing gitu loh. Jadi ya itu saling berhubungan, dan apakah memang diare berhubungan dengan higienitasnya, kebersihan, nah itu juga harus diperhatikan dok. Iya benar sekali. Jadi siapa tadi Mbak? Ya tadi, sebentar nih siapa tadi? Namanya lupa tadi ya. Yang jelas. Iya. Tadi saya sampaikan Dokter Rate ya, jadi bisa dehidrasi ya, sangat mungkin karena kan orang kan salah satu tadi risiko untuk timbulnya infeksi kencing Dokter Rate udah nyampaikan di depan, kurang cairan, kurang minum. Nah kalau sudah banyak yang dikeluarkan lewat mohon maaf BAB diarenya, otomatis kan cairan di tubuh kan berkurang banyak, otomatis yang ke ginjal juga sedikit, otomatis ginjalnya menghasilkan kencing juga sedikit. Nah akhirnya kencingnya sedikit, itu salah satu faktor risiko timbulnya infeksi saluran kencing ya. Jadi bisa, memang berhubungan, sangat berhubungan. Tetapi yang terpenting tadi saya sampaikan Dokter Rate, kontrol dulu kolitisnya ya. Kolitis harus dikontrol. Apa ini suatu kolitis autoimun ataukah suatu kolitis dengan infeksi ya? Ataukah dengan suatu kolitis kronis dengan penyebabnya karena tumor atau kanker ya. Jadi butuh dievaluasi. Tapi apapun memang semuanya bisa menyebabkan kurang cairan ya, dehidrasi. Itu ya Mbak tadi, lupa tadi ya. Ya Mbak. Ya Mbak Winarsi ya masih dirawat di RSU ya udah. Ponorogo oke. Bawah. Ya meropenem masih yang bisa ya. Dari Indah Ramawati, izin bertanya dokter, saya penyintas rheumatoid arthritis nih, setiap minum teh urin jadi keruh. Itu kenapa ya? Nah, jangan minum teh, siapanya itu. Ya, nggak usah minum yang bikin keruh dong gitu ya, yang bikin bening-bening aja gitu. Ya, perlu diperhatikan apakah tehnya ada teh khusus ya, tapi menurut saya sih sebetulnya untuk warna urin atau warna kencing itu berhubungan dengan jumlah, salah satunya adalah jumlah cairan yang kita minum. Ada beberapa di mana kita kurang minum itu warnanya lebih gelap ya kan, lebih cenderung kuning tapi ke arah pekat gitu ya. Terus kemudian kalau kita cukup minum itu lebih jernih. Itu salah satu parameter aja secara kita bisa lihat ya. Tapi kalau keruh setelah teh itu ya kita pengen tahu nih setelah teh ada minuman apa, ada makanan apa ini, jangan karena berhubungan dengan keruh atau tidak. Biasanya jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ya ini tehnya spesifik nggak ada, mungkin teh cit ya saya nggak tahu. Jadi bisa juga karena apa yang kita minum, jenis apa yang isi dari minuman itu juga bisa berpengaruh. Iya betul sekali. Jadi memang teh juga bisa seperti itu ya Mbak Indah Ramawati. Malah seringnya kalau kita minum banyak teh kan otomatis produksi kencing banyak, malah jernih harusnya. Lebih jernih dibanding biasanya karena volume kencingnya meningkat, tambah banyak ya.
Atau tadi ada tambahan sesuatu zat di dalamnya teh, saya nggak tahu juga itu Iya. tehnya apa. Bisa juga menyebabkan jadi keruh. Atau gini Mbak Indah kurang minum. Mm-mm. Kurang minum, terus kemudian minum teh, kan teh itu sebagai untuk pelancar kencing, otomatis yang cairan tubuh kurang, yang diproduksi juga kurang, ya jadi keruh. Sebenarnya itu seperti itu Mbak Indah ya. Tapi kalau ada sesuatu, silakan datang ke rumah Dokter Mulyadi, nanti kita evaluasi ya Dokter Ati. Iya, iya, Kan itu iya, paling iya. bagus seperti itulah. Mhm. Mohon jangan jadi diobati sendiri, tetapi ini bagus sekali. Jadi Sobat Mulyadi penyintas autoimun sekalian ya. Ini kalau kita bicara masalah infeksi saluran kencing ini mungkin nanti sampai sore ya nggak selesai nih ya. Tapi karena memang waktunya terbatas nih ya. Iya. Nggak terasa udah 1 jam nih mau selesai nanti. Ya. Karena kalau kita bicara lagi perasaan saya baru setengah jam. Iya. Nggak ada Biasa setengah kalau topik menarik jam. tidak Nggak kerasa. kerasa nih. Dan Iya. nanti ini untuk yang Dokter Ratih, jadi kita memiliki komunitas grup autoimun Oh, ya. oke. Ya. Jadi untuk Sobat Mulyadi dan penyintas autoimun sudah paham ya. Kalau untuk Sobat Mulyadi ini khusus untuk yang penyintas autoimun saja ya. Yang orang sehat mohon maaf tidak boleh ikut ya. Jadi kita punya nomor WhatsApp-nya komunitas autoimun di 0852 8206 2239. Ya saya ulangi, ini grup komunitas autoimun, hanya yang penyintas autoimun yang ikut. 0852 8206 2239 dan hasil live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mulyadi. Dan kalau sudah dilihat diapain, jangan lupa diapain Dokter Ratih? Like, follow and subscribe. And Ya. share. Jadi insya Allah di acara Sayang Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, karena kita Ya, menghadirkan ya, narasumber ya. yang kompeten di bidangnya dan Ya. insya Allah bisa, boleh di-share, boleh dilihat berulang kali. Kalau ini kan jam kerja, jadi kan jarang juga yang bisa ikut secara live. Iya, iya. Biasanya kalau kita lihat ternyata dia nanti lihatnya setelah ini apa tayangan ulang, Ya. tayangan ulang di YouTube biasanya Ya. di YouTube banyak nanti. Aha. Dan viewer kita banyak sekali ya, ribuan puluhan ribu ya. Jadi ya semoga ini berguna ya, berguna. Dan tidak terasa Dokter Ratih, ini waktunya sudah mau selesai dan sebagai terakhir mungkin ada pesan atau saran atau tip dari Dokter Ratih ini terkait Ya. masa infeksi saluran kencing ini. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Dokter Agus Joko. Keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya dimanapun teman-teman ya berada, baik Indonesia, di luar Indonesia atau di seluruh dunia ya, belahan dunia manapun, bahwa prinsipnya adalah penyakit infeksi saluran kencing itu tidak hanya berhubungan dengan harus pengobatan antibiotik dan gini seperti ini nih. Jadi kenalilah yang pertama adalah gejalanya dulu. Terus kemudian harus tahu juga ada penyebab komorbid atau penyakit penyertanya apa. Terus kemudian setelah tahu, kemudian saran saya kalau misalnya memang itu berulang, itu tetap konsulkan ke dokter. Kita periksa laborat, kita periksa pemeriksaan kencing, atau mungkin ada pemeriksaan USG yang bisa mendukung, lah itu baru kita akan memberikan, biasanya dari dokter akan memberikan pengarahan. Nah dari situ sebaiknya juga mengkonsumsi obat yang dianjurkan secara bijak, dalam artian sesuai anjuran dokter. Jangan merasa sudah enak, 1-2 hari tutup, hilang obatnya, ketinggalan dan lain sebagainya. Nah itu akan memunculkan, biasanya bisa terjadi berulang atau antibiotiknya menjadi resisten, kumannya menjadi kebal, sehingga beberapa kasus ya tidak bisa tertangani dengan baik, malah menjadi komplikasi. Di sisi lain, ini teman-teman autoimun itu memang dengan adanya kondisi autoimun akan berpotensi terjadinya infeksi saluran kencing, tetapi jangan khawatir, tetap bisa diobati, tetap kita bisa kontrol komplikasi-komplikasi ini, asal memang dengan pengarahan dari dokter bahwa apakah memang obat itu perlu disesuaikan dosisnya, apakah bisa kita sementara kita stop atau kita lihat kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah jaga tadi minumnya cukup, jaga kebersihan, terus kemudian tadi strategi-strategi yang sepele tapi penting ya, bagaimana cara kita perempuan untuk cebok, terus kemudian bagaimana untuk menggunakan airnya, lah itu terus jumlah urin dan aktivitasnya harus kita kontrol. Kemudian yang terakhir adalah menurut saya meskipun kita itu mempunyai penyakit penyintas atau apapun istilahnya itu, tidak ada yang namanya adalah tubuh kita itu harus ditentukan oleh mindset kita. Jadi yang penting kita ikhlas, kita happy, kita senang, kita positif.
Sehingga memunculkan energi kita berobat tujuannya adalah untuk kesehatan. Mungkin tidak negatif ya, dalam artian tidak bisa ini autoimun negatif, cuman bagaimana kita itu tetap semangat memberikan sayangilah tubuh kita sendiri seperti itu ya. Itu aja Dok, kalau misalnya yang banyak-banyak nanti aja datang langsung. Iya, makasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Ratih Haryanita ya. RT Haryanita, Ratih itu cuma maaf. Itu kembaran saya. Ini ada dua Dr. Ratih, satu. Iya. Gara-gara kita punya dua Ratih. Ya? Oh iya. Double Ratih. Iya, double Ratih. Dr. Ratih ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya di acara Sayang Kopi Hangat. Mungkin besok kita lain waktu kita hadirkan kembali ya beliau ini, karena memang sangat menarik dengan topik mungkin yang berbeda, atau nanti kelanjutannya juga infeksi kencing juga tidak apa-apa. Dan jelas nanti karena 1 jam ternyata ya cepat sekali ya. Dan juga terima kasih untuk yang Sobat Mandiri penyintas autoimun sekalian ya, yang sudah ikut peran serta ini di acara Sayang Kopi Hangat. Jangan lupa nanti insya Allah setiap hari Rabu pagi kita akan ketemu lagi ya di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 dengan topik yang berbeda dengan saya Dr. Agus Joko Santo dalam acara Sanggar Kopi Hangat. Sekali lagi terima kasih Dr. Ratih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.